Beda kan ya? Ya pas gue ngeliat di TV, bener nggak jauh beda muka gue sama pemain utama itu. Kalau dia kan mancung hidungnya, gue kan mulutnya. yang penting ada mancungnya lah gitu. Ya pemirsa di rumah, ya Allah tadi Arab, yang sekarang nongol onta gitu. Gue berkarir nggak pernah mikirin duit, karena prinsip dari orang tua begitu. Almarhumah ibu saya juga bilang gitu, kalau mau kerja tuh jangan pikirin duit, pikirin kerja dulu biar duit nanti yang nyamperin. Syuting, tetap tuh gocap sehari. Apaan tuh? Honor 50.000. Seriusan masih satu episode. Kan kecil ya saat itu nggak? Bukan kecil lagi Pak, itu buat bayar utang Indomie juga udah habis itu. Oke. Mau nambah isi lagi nggak? Mau. Bang Kiwil, selamat datang di studio kita. Terima kasih, sama-sama. Saya seneng Bang. Saya enggak. Dia seneng, repot gua. Ya, tiba-tiba udah seneng, gua seneng, jadian kan. Jangan jadian dong. Iya, iya. Ya, saya seneng karena Bang Kiwil di tengah kesibukannya mau meluangkan waktu datang ke sini. Alhamdulillah. Ya. Yang kan itu kan suatu kode. Kode apa? Berarti kalau misalnya Kiwil bisa ikut sama Kang Ridwan di sini di podcast ini, itu menandakan bahwa Kiwil nganggur, itu aja. Bener nganggur Bang. Sibukannya apa Bang sekarang Bang? Hari ini lagi mau perbaiki sekolah komedi. Sekolah komedi. Sekolah komedi, ada kedai, ada kafe, ya, sama travel dan yayasan. Wih, banyak juga. Boleh di-spill namanya Bang, biar tahu juga ya. Rumah Senyum dan Ketawa. Oh, Rumah Senyum Ketawa. Sekolah komedinya namanya Rumah Senyum dan Ketawa. Di Bandung ya? Di Bandung. Okay. Kemudian ada Yayasan Atin Barokah, itu programnya yaitu program Majelis Taklim dan Wakaf Quran. Untuk bulan ini sampai 6 bulan ke depan kita ada program Save Palestina gitu. Save Palestina. Kemudian ada kedai tadi. Wakaf Quran, ada juga Tabligh Akbar. Safari dakwah gitu. Safari dakwah. Bang Kiwil sering safari dakwah sekarang? Alhamdulillah, udah nyampe ke beberapa pulau lah di seluruh Indonesia. Hijrah Bang ceritanya? Amin, doain. Mudah-mudahan ya. Karena kalau hijrah tuh berat ya? konsisten, berat memang. Karena untuk urusan ibadah pun kita harus banyak-banyak benar-benar bahwa harus banyak belajar. Karena ibadah Kiwil juga masih berantakan. Ya, tulisan masih berantakan, penciuman masih berantakan, pendengaran juga masih berantakan. Jadi untuk hijrah itu butuh proses lah. Iya. Dan tanggung jawabnya besar ya Bang. Kalau orang ngomong hijrah tuh beda ya ceritanya. Betul. Emang serius benar di situ. Tapi arahnya ke sana ya Bang ya. Ya, yang penting satu, saya fokus ya, bilang sama istri saya yang sekarang ya. Iya. Takut tanya yang mana tuh. Mau nanya Bang itu. Yang keempat. Oh, yang keempat. Ya. Istri berapa? Satu. Hah? Satu. Iya, punya wajah ganteng ubah aja. Sian gitu ya. Saya bilang katanya sama istri saya ini bahwa untuk hijrah itu sangatlah perlu dijaga gitu loh. Saya sama istri saya pun bukan berarti, istri saya pun alhamdulillah beliau pun hijrah ya. Hijrah, mencoba meninggalkan masa lalu yang punya masa kelam gitu. Saya juga punya masa lalu kelam, menyatu untuk menjadikan ya dah kita perbaiki diri sendiri. Tugas istri memperbaiki diri saya, dan saya memperbaiki diri istri gitu. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya? Nah, gitu ya, itulah kali bilang ya rumah tangga. Ya. Sakinah, warohmah, wawadahan katanya. Wawadah. Wawadah. Warohmah. Kalau yang tadi kedainya itu gimana tuh Bang? Nah, kalau kedai sih biasalah, namanya kedainya kedai Bang Kiwil Kumamah.
kedai Bang Gil Kumamah. Jadi saya nggak ngerti tuh, nanya sama istri, apa sih arti Kumamah gitu. Saya juga nggak tahu. Apa Kumamah itu kan ternyata bahasa Sundanya terserah mamah. Kumaha mama. Kumaha mamah gitu. Kumaha mamah. Jadi karena kumaha mamah ya saya nggak bisa ngomong apa. Kumaha istri. Kumaha mamah gitu loh. Ya alhamdulillah sih masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Nanti sobat Kang Ridwan bisa yang di Bandung ya bisa mampir. Coba Bang Gil sering di sana berarti? Sering. Oh, sering di sana ya. Makan atau ngapain, Bang? Biasanya sih bongkar panggung, gitu. Cek sound system gitu. Oke. Bang, ini saya pengen tahu ya. Ini kan kita ngomongin belajar sukses dari orang hebat juga ya. Menurut saya kan perjalanan Bang Kiwil ini kan nggak mudah ya untuk jadi. Dulu kan sempat di dunia belajar sukses dari orang sukses. Belajar sukses dari orang sukses. Salah bintang tamu. Tadi awal gue tanya, bini berapa? 1. Lah gue kan 4 sukses. Pertanyaan, lu mau pengen rumah tangga lu berantakan apa? Bukan urusan itunya, Bang. Oh gitu. Berarti bukan hanya yang rumah tangganya, bukan. Nah, perjalanan di dunia entertainnya. Iya, siapa tahu kan ada minat gitu ke sana. Gitu. Bang Gil emang sekarang jarang di dunia entertain lagi ya? Masih, cuma tidak terlalu dominan lah. Dominan ya. Tapi lebih dominan sekarang fokus ke dunia dakwah. Ya. Gitu. Bukan berarti orang nggak nawarin ya. Kalau tadi kan ada aja yang nawarin. Ada tawaran. Tawaran sih banyak. Banyak. Ya, kan? banyak. Cuma kan lihat-lihat dulu judulnya. Kalau ada berhubungan dengan keagamaan, religi, baru saya mau. Termasuk ini kan? Ya. Nah, kita bersyukur nih. Ini kan suatu kebahagiaan saya bisa sama Kang Ridwan. Ya, sharing-sharing berbagi ilmu poligami lah kalau. Bukan. Salah. Iya. Ini dari kode-kode begini ngingetin bawa istrinya, bahwa enggak, mas saya nggak berani gitu. Nanti ditonton sama istri. Itu. Bang Giwil kenapa diundang kan istri nanti? tenang nggak akan nanyain itu. Enggak. Karena itu kan nanti ditanya setelah syuting aja ya. Oh iya, setelah syuting itu. Bang, itu dulu ceritanya pertama kali masuk ke dunia entertain gimana sih, Bang? Panjang juga ya sebenarnya. Nggak apa-apa, ini biar habis waktu durasi kan. Iya. Saya nanya dikit, jadi kemarin saya sempat cerita itu tentang kronologis bagaimana perjalanan Kiwil dari awal sampai sukses gitu. Nah, itu 3 hari. 3 hari ya. Gitu loh. Disingkat gitu. Ya tergantung bayaran sih kalau kalau pengen dipersingkat, semakin singkat semakin tebal tuh. Jadi emang dulu ikut lomba lawak di Radio SK. Oh, ikut tadi. Ya, dulu. Juara kedua. Juara pertama almarhum Murfi. Okay. Juara kedua saya. Ya. Juara ketiga itu perempuan. Demi Moore. Demi Moore. Iya, nama grup awaknya Demi Moore. Oh, nama grup. Nah, udah kemudian dapat jatah siaran. Oke. 1 tahun radionya tutup. Dijual. Oh. Gitu loh. Kebetulan saya yang jual gitu hari ini. Enggak, karena kebetulan kan waktu itu ada Krismon ya nulisnya. Oh, 98 berarti. 98. Dia 98 99 ada Krismon, jadi mau nggak mau tadi itu dijual. Akhirnya karena udah asik ya dunia bercanda dunia ngelawak begitu, harus hijrah tuh, pindah tuh ke dunia kafe. Saya ikut sama Eko Patrio dulu. Oh, jadi tukang pisang bakar, cuci piring. Seriusan? Iya. Dulu nyambut tamu gitu loh. Oh, jadi dari lawak tuh sempat jadi asisten atau kerja sama Eko Patrio. Ya jadi tukang cuci piring lah, pokoknya apa aja dia kerjain di sana gitu. Okay. Sampai karena begaul sama artis, banyak pelawak komedian, ada almarhum Taufik Sapalas, dulu masih zaman di Gugun Gondrong, ya. Banyak teman-teman dari anak band, adik Bragi dulu masih. Oh, iya, betul. Jadi di sana tuh banyak bergaul sama artis, jadi minimal sedikit adalah percakapan bahasa artis yang kayak gitu. 4 tahun tuh, iya. 4 tahun, nggak kaya-kaya nih. Kalau cuci piring pengen kaya, kayaknya. Kecuali kalau kerja, ya piring bawa pulang jual, baru kaya tuh. Gitu. Akhirnya udah saya keluar dari kafenya Eko, karena hari itu saya dapat callingan tuh, syuting spontan.
Spontan uhui lah Bang Komeng. Oh, Bang Komeng. Oke. Dapat callingan dari ini syuting. Saya pikir saya syuting. Padahal Nonton. Karena diajak sama saudaranya kan, Pak Toto Hudi. Ikut. Sekali ikut nih. Ikut nonton syuting spontan. Wah, oh begini cara syutingnya, ini 3 bulan. Tuh nongkrong aja, nggak syuting-syuting. Nongkrong doang. Oke. Gitu. Jadi dalam kondisi cuaca mau hujan, panas tuh, mau pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, tetap tuh nemenin tuh. Ya. Sampai 3 bulan ke depan itu, kru tuh bingung. Sampai apa ya kalau bahasa Betawi itu enak lah gitu loh. Ya. Lu lagi dah. Datang doang gitu. Iya, datang doang syuting enggak gitu loh. Ngabisin nasi kotak doang lu kata gitu. Akhirnya dari situ tuh. Nah, ketika syuting di Cibubur itu ada satu adegan. Adegan di mana pemain utama itu ada jadwal dia mesti ke Singapura. Jam 2 dia harus take off ke Singapura. Sementara dia masih syuting. Oke. Gitu. Nah, Toto Hudi, sutradara itu, mungkin karena muka gue agak sedikit beda atau gimana ya, dipanggil, Wil, sini Wil. Nah, Mas ini, lu gantiin dia deh. Gue ciptain, kebetulan dia, kalau Toto Hudi tuh orangnya punya ide, spontan. Langsung, udah. Gimana caranya? Udah, dikirimlah orang art, bikinin alat perubah orang, gitu loh. Sehari itu langsung dibikin loh alat perubah orang, gitu loh. Jadi pemain yang mau ke Singapura itu masuk ke ruangan, masuk ke alat itu, action, hilang, gitu. Oh iya. Hilang, udah yang nongol gue. Pemerannya berubah. Action, karena gue udah biasa sama kru, sama saudara, jadi gak ada grogi, nggak ini berasa udah pede dong, udah dekat dengan kru sama saudara kan udah pede, main total, cut, bagus Will, cakep nih, digambar enak gini. Yang pemain aslinya kan orang Arab. Oke. Tiba-tiba berubah jadi gua kan nggak aneh. Ya. Lo bayangin, ya pemirsa di rumah, ya Allah, tadi Arab, yang sekarang nongol onta gitu. Arab juga. Iya, beda kan ya? Ya pas gua ngeliat di TV, bener nggak jauh beda muka gue sama pemain utama itu. Kalau dia kan mancung hidungnya, gua kan mulutnya. Yang penting ada mancungnya lah gitu. Dari situ tuh udah mulai Dari situ mulai syuting, pas selesai terbayar sudah syuting dari 3 bulan masa nunggunya itu, akhirnya terbayar. Mulai besok gue stripping, syuting tiap hari. Langsung gitu. masuk peran. Langsung syuting, tetap tuh gocap sehari. Apaan tuh? Honor 50.000. Seriusan masih satu episode. Kan kecil ya saat itu nggak? Bukan kecil lagi Pak, itu buat bayar utang Indomie juga udah habis itu. Oke. Jadi semuanya tuh nggak, karena prinsip dulu kan gue berkarir nggak pernah mikirin duit, karena prinsip dari orang tua begitu. Almarhumah ibu saya juga bilang gitu, kalau mau kerja tuh jangan pikirin duit, pikirin kerja dulu biar duit nanti yang nyamperin. Gitu. Udahlah kerja terus tiap hari. Nah udah sampai suatu saat klimaks tuh gitu loh, dapat tawaran dari Pak, serang berapa tahun lah, sekitar 2 tahun lah, 2 tahun di spontan, sampai masyarakat tuh kenal, Bang Kiwil ya, uhuy ya, berarti masyarakat udah kenal, Kiwil main spontan. Nah terakhir tuh dapat tawaran dari Pak Haji Mandra. Oke. Dari Pak Haji Mandra, Will, syuting Mang Goyo. Syuting apa Bang? Tarzan Betawi. Oh iya pernah. Itu syuting Tarzan Betawi, boleh lah gitu. Bayangin aja dari 50.000, ya 50.000 sama Pak Haji Mandra dikasih honor berapa? 3.700.000. Satu kali tampil. Bukan ribu, iya, satu episode. Kaget saya bengong. 3.700.000. Hampir 1 menit lah bengong lah. Honor pertama itu dikasih kaget. Nggak pernah kebayang kok sampai sebegitunya gitu loh. Ya.
sampai saya mendapatkan penghargaan kontrak seperti ini gitu loh. Entah emang waktunya atau emang kemarin saya bodoh gitu ya mau terima, tapi itulah perjalanan. Iya. Akhirnya gimana Wil? Kurang ya? Nanti deh gue tambahin kalau misalnya panjang. Kekurangnya. Yang ini aja belum saya jawab coba. Gitu. Akhirnya ya udah langsung tanda tangan. Saya pikir tanda tangan. Seret. Tuh saya dikontrak. Nggak taunya dikasih DP. Oh, duit masuk. Duit masuk hari itu. Dari nggak punya duit mungkin. Dari nggak pegang duit. Kasih 30% dari jumlah kontrak episode per episode. Bayangin deh. 32 episode. Ya. 30%. Satu episode amplopnya segini nih. Amplop coklat, ya kan? Tebalnya segini nih. Biasa megang duit gocap selembar. Tiba-tiba segini. Bingung. Gak bisa tidur kayaknya itu. Bukan gak bisa tidur. Gua gak bisa pulang. Gak takut hilang. Takut kerampok. Akhirnya dari situ tuh ngomong sama temen. Ini duit diapain ya? Gue takut nih. Baru takut pulang. Masalahnya gue seumur hidup baru kali itu pegang duit segepok banyak banget. Ya, 40 juta. Waduh, zaman itu kan gede. Wah, bukan gede lagi. Buat artis-artis terkenal mungkin kecil. Tapi buat gue tuh besar sih. Dari orang cuma dapat 50.000. Udah. Punya deh. Beli mobil. Bayangin aja. Dari bang itu langsung beli mobil? Ya deh. Mobil harga berapa dulu bang? Dulu masih harga ada yang pokoknya 40 juta itu udah bagus lah. Jadi second gitu loh. Ya kebayang kan bandingan dengan harga sekarang kan. Udah beli mobil itu. Udah semenjak itu syuting tuh gue nggak mikirin besok beli bensin bagaimana karena itu udah habis buat itu. Gitu loh. Habis total. Habis total. Tapi ya memang begitu. Ada barang harus ada yang dibutuhin tuh, bensinnya, nyucinya, kemudian parkirnya, semuanya ini. Itu datang dengan sendirinya. Oh ada aja. Ada aja. Bensin, beli bensin, ada aja uang bensin. Ini. Pada saat itu emang benar-benar habis ya? Habis. Yang penting itu. Nah lama-kelamaan dari produksi ini, tiba-tiba ternyata dapat transport nih, uang bensin. Oh. Jadi per syuting itu dapat transport buat bensin. Lumayan nih, udah. Dari situ booming. Rating terbaik di Indosiar. Mantap. Rating terbaik karya Betawi diperpanjang. Nambah lagi kan? Nambah lagi. Udah diperpanjang. Tambah dengan produksi sinetron baru nih. Oh. Hampir sehari itu gue syuting itu 3 judul. Buset. 3 judul. Awal pada itu masih awal-awal ya? 3 judul langsung tuh. Dari situ booming. Pelawak yang pakai suara Jenudin MZ. Wah, Kiwil ini deh, booming. Dari situ udah sinetron sehari itu bisa 4-5. Sinetron. Belum TV Play. Umur berapa tuh, Bang? Hah? Umur berapa saat itu? Dulu nggak pakai umur, pakai kuota dulu. Aduh. Dulu masih ganteng lah gue, masih. Sekarang nggak ganteng maksudnya? Sekarang tampan. Oh, tampan. Harus naik level gitu. Kalau ganteng punya orang, tapi tak tampan cuma gue doang deh. Iya. Jadi ada sekitar umur 31 lah, 31. 7. Gue kalau ngomong umur lupa. Pokoknya lu nanya umur gue lupa, nanya kelakuan gue sering udah hafal gitu. Itu udah nikah itu? Saat itu yang udah nikah. Okay. Punya anak 1 dulu. Dari situ tuh udah mulai gue mapan gitu ya. Tapi masih kontrak. Oh, masih kontrak. Masih ngontrak. Nah, lama-kelamaan akhirnya bisa beli tanah, bangun rumah, ini dah. Udah sampai udah jalan terus sampai sibuk gitu. 24 jam gue kerja di lokasi. Ya, jadi gue jarang pulang. Kalau lagi break bener-bener baru pulang. Kalau nggak break gue nggak pulang. Gitu loh. Sampai beberapa hari bahkan nggak? Beberapa hari. Gue kadang-kadang syuting di Pangandaran itu bisa sebulan, 2 bulan gitu. Karena kan jauh kan. Nah, semenjak pindahin ke Bogor, di Bogor tuh kita
udah mulai main di Jakarta tuh, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Syuting banyak program ke RCTI, ke dulu masih TPI, ya. TPI, udah terus tuh. Tiap hari deh tuh syuting. Ya. Dari situ tuh udah kelihatan tuh pundi-pundi duit, ada masukan, gitu loh. Sampai di jelang gue berkarir itu 5 tahun lah, ya. 5 tahun, akhirnya gue menikah lagi. Yang kedua? Yang kedua, karena kebanyakan duit, gue bingung gimana caranya. Aduh, gitu loh, gue kebanyakan duit gimana, gitu loh. Masa gue mesti santunin sama anak yatim terus kan? Ya emaknya nggak gue santunin gitu ya. Akhirnya gue menikah lagi dengan Maggie. Pertama dengan Rohimah, lo sama Rohimah kan sebelum berkarir. Oh, sebelum sebelum gue ngetop. Masih dasar lagi. Masih dasar sama Rohimah. Kemudian setelah gue ngetop, gue nikah lagi sama Maggie. Diizinin satu yang pertama? Ya enggak lah, gila lu. Nggak mungkin. Bini mana yang mau ngizinin lakinya kawin lagi? Wah, kalau misalnya ada aja bini yang ngizinin lakinya kawin lagi. Wah, banyak yang poligami berarti. Termasuk Triban kali ngomong. Nah, jadi gue nikah dulu. Nikah dulu dengan Maggie, baru gue ngomong. Gitu. Oh, nikah siri tapi satu? Enggak. Nikah langsung, ada KUA. Kan harus ada izin dari yang pertama? Nggak ada, itu kan buat PNS, TNI, dan Polri. Oh. Jadi undang-undang itu harus dibaca. Khusus TNI, apa ya? Khusus untuk TNI, PNS, dan Polri. Oh, nggak tahu saya. Nggak boleh punya bini lebih dari 1. Gua kan artis. Jadi artis gak ada yang jamin. Gitu loh. Jadi akhirnya gue nikah. Semuanya resmi. Gitu loh. Legal lah ya, tercatat. Legal, tercatat di Kejaksaan Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, gitu. Ada sama orang tua, sama bapak, sama ibu, sama mertua saya semuanya, gitu. Terus lanjut soal karirnya lagi, Bang. Nah, paling ngeri kalau ngomongin kawin lagi. Kira-kira gue bisa nggak kayak Kimil? Gue bukan apa-apa, gue takut gue pulang nih kamera pecah semua nih. Ngeri kalau terlalu dalam daerah itu. Gitu. Ya, jadi akhirnya dari situ mulai tuh berumah tangga, semakin padat jadwal. Semakin padat jadwal. Sampai ya ending terakhir ketika selesai KS itu, You Keep Smile. Baru tuh banyak permasalahan yang Kiwil hadapin terhadap kedua istrinya tuh, antara Rohimah sama Maggie tuh. Wah, kesini berantem. Wah, gue tadinya mah aman-aman aja. Biasalah, racun lah tetangga biasanya ada aja bisik-bisikan seton gitu yang ini akhirnya ya membuat rumah tangga jadi begitu. Jadi lebih banyak dengerin omongan orang daripada omongan suami gitu. Akhirnya udah dapet hijrah. Ya, masih berantem tuh. Kiwil udah hijrah tuh. Oh, hijrah. Dari hijrah selama setahun, ya. Setahun saya ngaji tuh dengan guru. Entertain udah hilang betul. Belum, dia udah hilang. Selama setahun nggak ke entertain. Setahun saya nggak. Pokoknya ada dulu PH di Gatot Subroto tuh nawarin saya sampai dia 2 kali naikin budget. Saking pengennya bangkit. Pengen gitu loh. Saya bilang sama Kiai, tetap Kiai, saya pengen ngaji dulu lah. Saya pengen fokus ngaji gitu loh. Sorry maaf, saat itu masih semua atau sama yang 2 istri? Lagi masih konflik. Masih konflik. Karena posisinya kan sekarang saya lagi hijrah. Okay. Nah, dari hijrah ini kedua istri tuh yang lagi ini nggak terima. Karena kenapa? Ya semenjak saya hijrah kan nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan sama sekali. Ya saya biarin aja, nggak apa-apa, gimana ini gampang kok, karena harta lu banyak, harta gue kan banyak yang gue titipin ke lu. Ya, masa nggak mungkin lah. Prinsip saya cuma satu dulu waktu itu, tidak akan mungkin anak-anak saya itu mati kelaparan. Ya. Dalam 1-2 hari setahun nggak bakal kelaparan karena harta kita masih banyak. Gitu loh. Asetnya masih banyak, mobil ada, rumah udah ngitung ada. Lah ya. Bukan ngitung lagi. Kalau hitungan kita mah kalah sama perempuan lah. Perempuan lebih hebat ngitungnya. Gitu. Ya, udah pokoknya saya bikin udah nggak. Tetap saya fokus hijrah.
terus ngaji, dakwah diajak kiai kemana ngikut aja, gitu loh, tawarin ini. Akhirnya saya kembalinya itu ketika ada salah satu istri saya itu telepon ke kiai, Pak Kiai, kenapa? Tuh Bang Kiwil nggak bersyukur. Kenapa? Dia kufur sama Allah. Kenapa? Itu ada rezeki ditolak. Tawaran sinetron ditolak katanya. Itu kan namanya kufur dari nikmat Allah. Ini. Udah, malamnya saya dipanggil sama kiai. Nggak boleh gitu, Wil. Ya. Harus bijak. Hidup di dunia itu harus bijak. Ya. Menempatkan Allah pun harus bijak, gitu loh. Menempatkan manusia pun harus bijak, gitu loh. Allah suka kalau Kiwil perhatian dengan manusia yang lain. Ya. Jangan cuma karena Allah, ingat sama Allah aja, tapi lupa sama manusia yang lain, gitu. Terus gimana Kiai? Tetaplah di dunia entertain, tapi jangan pernah tinggalkan dakwah. Tuh. Akhirnya dari situ tuh, baik Kiai, orang begitu. Mulai besoknya saya syuting, tapi saya tidak pernah meninggalkan dakwah. Tetap tuh akhirnya saya syuting terus. Turun gunung lagi lah. Tetapi ada beberapa yang diajarin sama Kiai Uyat Al-Bantani, guru saya itu, Kiai bilang harus bisa dipilah-pilah. Supaya kenapa? Supaya Kiwil nggak masuk lagi ke masa-masa dulu lah, gitu loh. Gitu. Akhirnya saya diingetin, boleh ambil program tapi yang bermanfaat, gitu. Nah, dapat tuh program namanya Sinetron Kunanta dulu. Pesantren Kunanta. Wah, ada pesantren ini, berarti ini bermanfaat. Saya jadi apa? Oh, jadi Pak D ini. Akhirnya saya terima. Panjang itu sampai 4 session. 4 session dari situ loh. Mulai tetap. Tapi beda entertainnya Kiwil dengan zaman dulunya Kiwil beda. Jadi kalau yang sekarang ini lebih teratur, menyikapi diri, kontrol gitu loh. Yang dulu bandel, sekarang lebih bandel. Oh enggak, maksudnya. Jadi pernah bandel? Pernah bandel? Saya sih pernah, nggak pernah lah, tapi sering. Kalau masalah bandel mah, panjang saya ceritain. Tapi jadi yang kayak gitu. Sekarang ini udah hijrah, jadi lebih tetap di dunia entertain, lebih kontrol. Nggak, ini yang sekarang atau pas pas istri yang pertama atau kedua, Bang? Iya, sama. Pertama kedua itu ya? Masih. Jadi waktu pertama kedua saya di Kunanta itu masih sama Maggie, masih sama ini, sama Rohimah juga masih, gitu loh. Terus sudah balik lagi ke dunia entertain. Balik lagi entertain, gitu. Balik lagi ke entertain, tetap yang namanya masalah rumah tangga itu tetap jalan. Nggak ada istilah rumah tangga yang adem ayem, nggak ada. Pasti ada konflik. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Kang Ruto bilang, rumah tangga saya adem, bohong. Setiap rumah tangga pasti ada masalah. Suatu saat nanti meledak tuh. Karena kenapa? Masalah itulah yang membuat sebuah rumah tangga jadi dewasa. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada rumah tangga yang nggak ada berantemnya, itu bukan rumah tangga itu. Betul. Itu rumah duka. Ya adem, nggak ada apa-apa, itu rumah duka. Udah ini. Aduh, ini kalau undang Bang Kiwil gini nih. Jadi udah terus tuh dia jalan. Akhirnya emang dilalahnya gitu. Apa ya? Kembali kepada akhlaknya Kiwil. Ya. Jadi karena gue punya klub motor kan, punya klub Dumors ya, Dunia Max Owner, Dunia Max Owner itu. Kebetulan gue presidennya. Wih, mantap. Ini udah berapa chapter, Bang? Udah hampir 35 chapter seluruh Indonesia. Lumayan lah, alhamdulillah. Banyak lah itu, Bang. Ya banyak lah. Jadi minimal nambah keluarga lah di seluruh Indonesia gitu. Betul. Jadi kalau Kiwil kemana, nambah keluarga di sana. Ada keluarga di sana gitu. Teman-teman ngajak touring. Bang Kiwil, izin yuk touring kemana? Ke Dieng. Wah, ke Dieng. Boleh nih, gue belum pernah nih. Gitu. Berangkat saya ke Dieng. Saya kan belum pernah ke Dieng tuh. Betul. Ke Dieng, sampai di Dieng kebetulan musim dingin tuh. Wah, bener di sana. Ngerasain nikmatnya Dieng itu, baru tahu kalau di Dieng itu dingin gitu. Udah ngerasain. Dari situ tuh banyak ilmu lah gitu lah. Ternyata manusia tuh nggak boleh sombong. Ya, sebelum lo ke Dieng. Ya, orang sombong kalau udah sampai Dieng udah nggak bakalan sombong lagi. Wow, kenapa tuh? Kenapa, Bang? Bener. Karena gue ngerasa anak motor nggak boleh sombong, terus sama anak motor. Anak motor kalau ke Dieng jangan sombong. Ya. Bayangin kalau misalnya kita naik motor gede ke Dieng,
Sampai kalau di Jakarta, tahun itu kan suara motornya. Oh, motornya Harley. Sampai dia orangnya ya. Jangan sombong, segede-gedenya lo punya body sampai dia ya tadi jadi bener sampai motor. Apalagi motor kan langsung. Waduh, apalagi motor King kan nyom-nyom. Pang tang 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 tang. Coba lo gedeng dah. Itu berubah. Lo bayangin aja dari situ, aduh. Nah pulang kan gue pisah sama temen-temen kan. Izin Pak Pres, kemana? Saya mau lanjut ke Jogja, berangkat, hati-hati di jalan. Pak Pres, izin saya mau ke Blora. Oh, pisah tuh. Ya. Dia yang pisah, saya tinggal berdua sama teman saya. Buat ditawarin, izin Bang Kiwil ngopi yuk, gitu loh. Saya portal lah ya, di portal di Majalaya. Portal tuh ditahan. Diajakin ngopi, kita nggak mau ntar dibilang kita sombong. Iya. Ya, kita ajak waktu gimana, gue harus balik ke Jakarta nih, gitu. Karena besok kan gue syuting, gitu lah. Yalah, buat menghormati temen. Ngopi, set di kafe RR. Apa tuh? Pokoknya RR lah, RR kafe lah. Ngopi, wah ada cewek cantik. Wah, bajingannya keluar. Waduh. Bajingannya keluar dari tadinya situ. Lurus ya. Tadinya lurus gitu. Pas ngeliat ada wah cewek cantik nih ya. Tapi terlalu muda. Jadi gue sama temen-temen dijodohin tuh. Sama si namanya Ringgi. Udah, Bang. Ini mah anak gue. Ya. Udah akhirnya bercanda-bercanda gitu, bercanda-bercanda ya. Udah nggak lama saya pulang kan, akhirnya pulang tuh selamat. Minggu depan ditelepon, Bang Kiwil kita ngelewat yuk. Di mana? Di Bandung, di tempat saya, member Dumors gitu. Udah pas lewat di Majalaya itu saya pernah inget, ini kalau nggak salah minggu lalu saya pernah kesini nih. Jangan-jangan nih ntar habis makan ngeliwet disuruh mampir lagi. Bener. Bang, kita ngopi lagi di tempat yang kemarin. Iya tuh kan, gue bisa tebak. Bener, ngopi lah, nggak apa-apa deh, yuk kita ngopi gitu. Tapi karena udah ini, udah kenal kan sama yang si Ringgi itu kan, udah biasa saya udah nggak ini lagi, nggak kaget gitu. Keluar emaknya. Emak ceweknya? Keluar emaknya, wah, pakai baju merah ya pokoknya ini. Ini pendek. Waduh, mantap ini. Mantepan emaknya maksudnya? Mantepan emaknya. Saya bilang, waduh, dicakepan emaknya ketimbang anaknya. Udah. Ceritalah anaknya si Ringgi itu cerita, ya, nggak kenal saya. Wah, ini perempuan ngelunjak nih, artis fenomenal, nggak kenal, bener nggak kenal saya. Siapa sih Kiwil gitu? Udah, pas tadi foto bareng, saya pegang tangannya, disambut. Jadi minggu depan udah saya pulang, minggu depannya saya balik langsung saya lamar. Dia nggak mau pacaran. Yang ketiga berarti itu? Yang ketiga, yang keempat ya? Yang Eva dulu kan? Eva dulu, yang keempat. Itu yang keempat. Ini yang keempat. Ini keempat kan? Yang ketiga itu kan? Yang ketiga Eva. Yang tadi emaknya? Yang tadi emaknya itu siapa? Itu emaknya Ringgi, itu si Venti. Oh. Yang sekarang. Ini? Oh, itu perjalanan. Itu. Sementara di Jakarta tuh masih rame. Saya belum cerai sama Maggie, belum cerai. Pulang touring itu, gue mau mondar-mandir, gue berantem di rumah, pulang ke rumah, udah cabut aja gue ke Bandung. Dari situ gue curhat sama Venti tentang kasus rumah tangga gue. Rumah tangga gue gini. Akhirnya kita komitmen, gitu. Gue nggak mau pacaran, tapi gue langsung nikah. Tentuin lah tanggal 21 Oktober ya. Salah tanggal nggak? Bener. Hati-hati sama tanggal. Gue usahakan tanggal nggak sampai lupa. Iya, bahaya. Tapi kalau
untuk mengenal perempuan gue paling lupa. Karena saking banyaknya gue perempuan gitu. Kalau tanggal jangan lupa. Jangan lupa lah gitu. Akhirnya 21 gue sepakat. Tapi itu masih diam-diam. Gue udah komitmen sama istri gue. Mah, saya mau pernikahan sama kamu tetap nikah siri, tapi saya nggak mau nih orang media tahu. Karena saya nggak mau kamu nanti masuk ke dunia saya. Nikah kok pagi ini bang. Pagi ya, kayak jam kabul. Oh, jam kabul. Ini kadang-kadang otaknya sama ya. Nanya banget. Tadi gue mau ngomong ini nggak mungkin kan? Nanya kenapa gini maksudnya? Ini ijab kabul. Ijab kabul gitu. Ijab kabul udah selesai. Maunya tenang, adem. Biar kenapa? Biar gue bisa tenang sama dia gitu loh. Sama si Fenty gitu loh. Malam gempar. Ya. Jadi pagi nikah, malamnya lambe turah. Udah langsung nyampe ya. Waduh. Foto pernikahan gue sampai keluar. Sampai statement keluar. Gua kabur langsung ke Jakarta. Di Jakarta berantem sama yang pertama. Wah, berantem sama yang kedua. Udah ribut udah. Akhirnya gue inisiatif, cobalah kita redamin dulu untuk tidak mengaku itu dulu, gitu loh. Bener, Kiwil ternyata tidak menikah dengan Fenty, padahal gue nikah. Kiwil bohong. Enggak bener kok, Kiwil nggak menikah dengan Fenty. Saya bilang begitu. Kira-kira klarifikasi berarti. Kalau Kiwil nikah sama Fenty, bohong apa bener? Kiwil menikah sama Fenty. Bener ya? Bohong. Kok bohong? Karena ijab kabulnya itu Wildan. Karena ijab kabulnya nama asli gue. Kalau misalnya Kiwil itu kan entertain. Nggak mungkin saya terima nikahnya Kiwil, nggak mungkin. Nama asli gue Wildan Delta bin Samsuar. Udah. Jadi gitu. Gue udah ngomong statement. Ingat, yang menikah dengan kamu ya adalah Wildan, bukan Kiwil. Makanya kalau kemarin saya bilang, bener nggak menikah? Tidak. Saya tidak menikah dengan Kiwil. Istri saya makan begitu. Karena, tapi kalau misalnya, emang menikah dengan siapa? Dengan Wildan. Itu baru benar. Gitu. Banyak sih teman-teman yang artisnya pada kecewa gitu ya. Kiwil bohong. Nggak bohong saya. Kan hanya yang menikah dengan Fenty siapa? Kiwil. Bukan. Wildan. Ya Wildan kan Kiwil. Situ nanya siapa? Nanya Kiwil atau Wildan? Kan gitu. Akhirnya ini juga ya. Pelit sebenarnya. Satu gitu ya. Karena memang pada prinsipnya kan pernikahan itu kan sakral. Jadi bukannya masalah berkelit, nggak mungkin. Karena saya bilang sama ini, tetap kita komitmen bahwa yang menikah adalah Wildan. Kiwil adalah orang entertain. Gitu loh. Kecuali kalau misalnya Kang Ridwan nanya, Bang Wildan, itu berarti yang dipanggil Wildan, bukannya Kiwil, gitu loh. Jadi kita ambil yang sakralnya, gitu loh. Karena pernikahan itu bicara dengan yang sakral. Oh ya, saya menikah ini sakral, gitu loh. Jadi orang nanya Kiwil ya Kiwil, Wildan ya Wildan, gitu. Terus saat itu jadi cerai langsung sama yang dulu. Proses dulu. Proses cerai. Tapi tetap saya masih sama Rohima masih, sama Maggie masih, sama Fenty juga masih. Kalau sama Eva udah lama ya, udah selesai sama Eva ya. Ya, udah selesai sama Eva, udah selesai, cuma sama Rohima lagi proses lagi. Sama Maggie proses gitu loh. Sekarang udah atau masih proses? Sudah. Tapi ada statement bahwa Kiwil menceraikan. Ini yang saya ralat gitu loh. Saya tidak pernah menceraikan Rohima dan Maggie. Tetapi mereka yang minta cerai. Menggugat cerai berarti prosesnya ya. Ini yang bahasa orang Kiwil ceraiin ini enggak. Mereka yang meminta gitu. Berarti prosesnya secara hukum juga secara legal ya. Berarti mereka kalau Rohima
Kalau Rohimah menggugat cerai? Menggugat cerai, itu legal. Oke. Nah, kalau Megi ilegal. Ilegal maksudnya? Iya, karena tanpa seizin saya. Dan memasukkan tanda tangan, semuanya, dengan ini. Wah, banyak lah berkelit-kelit. Gitu. Tapi udah move on lah ya, Bang, kalau urusan itu mah ya? Nggak bisa. Oh, belum beres itu? Nggak bisa. Makanya saya bilang, manusia manapun nggak boleh move on. Tidak ada kata move on. Gimana tuh, Bang? Manusia dalam hidup itu nggak boleh ada kata move on. Move on itu adalah bagian masa lalu. Dan tidak ada manusia pun bisa melupakan masa lalu. Jangan munafik pada diri sendiri. Karena kenapa? Mantan istri, move on dong, lupain dong. Dia itu mantan istri. Masa saya bisa lupain? Nggak akan hilang ya? Nggak bakalan hilang. Saya nggak sama yang nggak kenal, istri bukan, bapak bukan, tetangga bukan. Kenapa sekarang saya harus ingat Jenderal Sudirman? Pernah punya hubungan sama Jenderal Sudirman? Saya? Enggak. Hubungan keluarga? Enggak. Kenapa sekarang masih ingat? Punya jasa. Nah itu. Orang lain aja punya jasa masih kita ingat. Apalagi pasangan. Pernah yang pasangan. Pernah di hati ya? Itu. Jadi yang namanya udah jangan ngebohongin diri sendiri. Move on dong, move on. Bullshit. Omong kosong. Karena itu bagian dari sejarah hidup dan sejarah tidak bisa dilupakan. Gitu. Jadi sama istri saya sama Fenty, mohon maaf, sejarah yang baik saya kasih tahu, yang buruk saya kasih tahu. Dia kalau ngeliat saya nih, udah jangan kan yang buruk, lihat muka lakinya jelek udah sering banget. Udah paham gitu loh. Nggak usah ngelihat kelakuan, yang ngeliat mukanya udah sama deh gitu. Tapi jadi sabar luar biasa ya. Jadi yang kayak gitu. Makanya saya bilang sama semuanya, sama siapapun, mau dia orang siapa, jangan pernah move on. Ya, karena kenapa? Itu adalah sejarah hidup. Biarkan istri kita, anak kita, cucu kita tahu bahwa kita punya sejarah seperti itu. Ya, yang bikin jadi sekarang kan sebetulnya. Kayak misalnya kita nggak ngomong nih, move on dong. Tapi ntar ada ngomong, kakek lo Will, bininya 4. Nah, itu nggak bisa move on. Ngapain kakek gue diceritain bininya 4? Kan kayak gitu. Jadi nggak ada cerita namanya, ayo move on dah, bullshit. Jadi kalau justru orang yang move on adalah orang yang sering berbohong, gitu loh, membohongi masa lalu dia. Itu makanya terang-terangan aja, biar orang tahu itu adalah bagian dari sejarah. Masa sejarah yang buruk mesti terulang kan? Sebagai pelajaran, sejarah itu belajar jangan sampai hal-hal yang buruk terulang kembali. Itu. Ya, itu kan jadi pembelajaran kita ya, yang membuat kita mateng dewasa sekarang. Jadi bisa saling memaafkan, saling mengingatkan, saling memperbaiki, gitu. Jadi kalau misalnya Kang Ridwan, jangan move on. Biar kenapa? Biar orang tahu sejarahnya Kang Ridwan seperti ini. Saya menjadi seorang pengusaha yang sukses karena apa? Karena ada masa lalu saya. Gitu. Masa lalu kan nggak semuanya baik, ada yang buruk, ada yang baik, gitu. Orang pernah breakdown ya, pernah jatuh, gitu loh. Bang Gil selama perjalanan hidup pernah jatuh nggak sih? Sering, cuma nggak ada yang nolong gitu. Ya? Jatuh beneran. Jatuh sering, cuma nggak ada yang nolong, itu aja. Nggak ada yang nolong? Nggak ada yang nolong. Kiwil di rumah tangga lagi berantakan nih, banyak orang nih. Ada yang nolong nggak? Nggak ada. Temen ngomongin banyak. Makanya jangan banyak-banyak bininya. Kira mau ditolongin, enggak. Lu dasar lu suka tukang kawin lah kayak gitu. Jadi rata-rata kayak gitu. Oh, temen tuh pada ngomongnya gitu doang. Sekarang kita ini hijrah kan terpuruk. Iya kan? Ketika orang terpuruk ada yang nolong nggak? Nggak ada. Tuh, Kiwil tuh sengsara gara-gara tukang kawin. Jadi rata-rata kita jatuh pun nggak ada yang nolong. Kalau nggak ada yang nolong, Bang Gil sendiri caranya gimana? Itu tadi. Untungnya saya dalam keadaan posisi jatuh dalam keadaan hijrah. Gitu. Jadi jatuh dalam keadaan saya ingat Allah gitu loh. Ingat Tuhan. Ternyata inilah perjalanan hidup saya. Ya. Jadi saya belajar lagi ya kepada istri saya yang sekarang ya Fenty, bahwa saya nggak bisa move on. Dan kamu juga nggak boleh move on dengan mantan suami kamu, ya nggak boleh. Karena apa? Itu bagian dari sejarah hidup kamu. Dan saya juga punya sejarah. Kenapa ini harus dibuka? Agar kita banyak belajar.
Betul. Rumah tangga kamu dulu punya kekurangan, rumah tangga saya dulu juga punya kekurangan. Rumah tangga kamu dulu punya kelebihan, rumah tangga saya juga punya kelebihan. Saling belajar, mengisi. Jangan sampai kekurangan itu menjadi bencana buat rumah tangga kita ke depan. Kelebihan jadi buat kita menjadi berbangga hati ke depannya, jangan. Justru saling introspeksi gitu. Justru dari pengalaman-pengalaman masa lalu buat kita menjadi orang baru yang lebih baik lagi. Betul. Makanya kan saya kalau banyak sekarang suami kan nggak berani tuh ya, kayak Kang Ridwan nih nggak berani nyeritain masa lalu gitu sama istri kan, punya pacar berapa dulu gini nggak berani kan cerita kalau ini kalau dia ngomong cerita begini bentar dibuktiin di rumah nih, bener nggak nih? Bener Bang. Jadi supaya kenapa mengingatkan juga ya, tidak selamanya seorang suami juga harus mengalah kepada istri, seorang istri juga harus mengalah kepada suami, seorang suami kasar sama istri, seorang istri kasar sama suami. Itu mengingatkan apa? Itu dari masa lalu itu. Ya. Jadi jangan sampai masa lalu jadi masalah lagi. Kamu masih ingat mantan? Ya, kamu masih gini? Itu berarti cari masalah. Gitu loh. Biasanya istri gitu kan. Kalau ya itulah, makanya saya bilang sama istri saya, mau Fenty ya, saya bilang jangan cari masalah. Karena kenapa? Nggak usah kamu cari masalah, saya cari sendiri masalah. Ya kan? Bang, daripada cari masalah ya cari makanan dulu nih. Wah, itu masuk. Sebetulnya masuk Pak Eko. Alhamdulillah. Ini apa ini nih? Roti nih, roti manis kita. Oh, ini roti manis dari Amor Cakes. Iya, cobain Bang, gimana, enak nggak? Ini bukanya pakai pin apa? Buka roti kayak buka ATM. Biar nggak masuk angin Bang. Waduh, kalau ngeliat begini nggak teman sendiri nih. Kopi kumis. Sudah Rahmanrahim. Iya. Emang nggak berpikir yang di ini roti itu yang di kopi kumis itu kumis bukan, itu misis. Makan roti nggak kelar begitu sama dia. Gantian tapi bikin lagi. Manis. Bang kopi kumis ya, seru ya Bang. Ini kok kayak mama ya? Mama apa tuh? Manis. Mama ngono. Makasih Mama. Sayangnya. Nih Mbak Fenty nempel ya, Bang, kemana-mana Bang. Bang. Saya punya sifat pendiam lah. Diam mengikut, diam-diam nempel, diam-diam di belakang. Tiba-tiba ada di belakang. Tiba-tiba. Tapi memang kalau sama Fenty ini rutin. Apa tuh? Sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Jadi gue pernah coba pergi tanpa Fenty. Jadi pernah di mobil gue dari Jakarta pulang syuting saya pulang sendiri. Tiba-tiba Delisan ngomong, "Mah minum." Gak ada orang udah. Wah, masa ada yang kurang gitu loh. Oh ya bener. Akhirnya kemana-mana ya siap saja istri saya, gitu loh. Nah biar kayak kalau dia nggak ikut tuh ya ada yang kurang aja. Karena udah kebiasaan ya. Udah kebiasaan, udah rutin gitu. Bahkan nggak nyaman ya. Biasa berdua nih, tiba-tiba jalan sendiri. Oh ada yang kurang. Ada yang gitu kurang, nggak nyaman gitu loh. Emang saya akun sih nggak nyaman karena kenapa gua kalau jalan tuh harus berdua sama Fenty dan gue ngerasa nggak nyaman karena duit gue dipegang dia semua. Jadi mau beli rokok kan nggak bisa, mau beli bensin nggak bisa. Iya. Jadi emang rasa keuangan dia yang pegang. Oh iya. Jadi gue mau beli sesuatu tertahan ya. Karena jujur aja semenjak dia ikut gue bukan gue yang tersiksa. Justru dia yang tersiksa. Apa tuh? Hah? Kenapa tuh? Sekarang begini, kalau misalnya gue belanja, makan nih, ya, makan di restoran itu sama dia, Bang Kiwi, gitu ya. Kalau dia sendiri tanpa gue yang makan,
Itu total belanja 200.000. Nah. Tapi ketika ada gua, kok bisa jadi 500? Ada yang lain maksudnya? Yang lain di truk? Enggak, jadi jeleknya penjual di Indonesia begitu. Ya, kalau udah artis yang makan di situ pasti dimahalin. Oh gitu seriusan? Oh sering. Dari istri saya tuh ngalamin makan apa bakso bisa drastis naik. Seriusan? Saya pikir jadi gratis gitu. Bini gue kan biasa makan bakso dan tahu dong harganya. Kebayang lah. Kebayang. Oh di langganan? Enggak di langganan. Di langganan. Cuma memang kebetulan dia tahu harga pasaran di situ tahu gitu loh. Oh semangkok sekian gitu. Dah makan bakso dong, makan bakso. Udah kelar gue nyantai aja dong. Oh rame tuh. Bang Kiwil, foto dong, foto cekrek. Oh Kiwil, ini Kiwil, foto. Udah selesai makan, mah bayar. Hah? Ngomel sama kang baksonya. Mang, iya batang dong. Gua nggak paham dah kayak gitu. Sundanya keluar. Udah. Tapi karena emang bini gua nggak mau ini, ya udah bayar. Udah sampai gini, mau ke mobil tuh ngomong bini gua. Emang kalau ngajak papa tuh repot, mahal semuanya. Jadi ada beberapa sih, ada banyak lah Bu. Pedagang-pedagang begitu kadang-kadang kalau misalnya gua makan begitu, nggak gua aja sih, mungkin ada artis yang merasakan hal yang sama. Mentang-mentang artis dimahalin. Ini karena banyak begitu juga. Cuma kalau buat gue sih nggak ada masalah gitu. Cuma rugi, ya. Bener. Satu, dia udah nggak amanah, amanah, ya. Kemudian udah nggak jujur, ya. Itu. Jadi kadang-kadang kasihan juga. Gue sempat marah Pak. Gue pernah makan gitu mahal, dan yang punya resto itu minta foto, gue nggak kasih Pak. Oh, udah mahal, dimahalin. Minta foto, gue nggak kasih. Enggak, saya nggak mau foto. Kenapa? Anda udah zolim sama saya. Anda foto sama saya gratis. Ya. Kenapa saya makan dimahalin? Ya. Foto saya lebih mahal daripada harga makanan di sini. Ya. Enggak, saya mau. Oh, Mas Giwul bercanda. Saya nggak bercanda. Ini amanah. Ya. Seandainya saja Anda berjujur aja harganya berapa. Jangan kan Anda minta foto, saya promoin video, saya mau, gitu loh. Akhirnya dari situ saya berpikir kepada orang lain, belajarlah untuk jujur pada diri sendiri, jangan cari untung untuk diri sendiri, gitu. Saya begitu, malah istri saya bilang, Pak, ini Pak UMKM, promoin dong, bantuin juga. Kayak roti ini nih, ini kan gratis nih, nggak bayar nih ini. Iya, gratis banget. Kiwil promoin Amor loh, Amor roti, gitu. Masuk Pak Eko. Ini ada di Sukabumi ada, di Bogor ada, di Jakarta ada, Depok ada, kan Kiwil yang promo. Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya ada tulisan Amor, mampir udah, manis, lezat, gurih, renyah lagi. Jangan lupa bungkus. Tapi memang begitu. Jadi resiko sebagai seorang entertain. Kita juga nggak bisa menyalahkan, ya. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan. Begitu. Saya sama siapa-siapa, Mami juga begitu. Jadi nggak pernah mau pilih kasih siapa, tetap kita akan perlakukan sama. Tapi kalau ada yang salah, saya ingatkan. Begitu. Bang, Bang Iwo kan sekarang dalam proses ke arah hijrah lah ya, lebih ke banyak aktivitas di Bandung juga ya. Itu kedepannya memang mau seperti itu atau memang ada rencana fokus ke entertain lagi? Saya ada kebetulan kan gini, ada di Bandung itu ada sekolah komedi, sekolah lawak. Nah dulu saya pernah di Jakarta buka sekolah lawak juga. Alhamdulillah murid-murid saya tuh jadi semua lah, jadi pelawak semua gitu loh. Nah di Bandung ini yang kedua, angkatan kedua saya pengen orang-orang Bandung ini generasi 2024 ini adalah yang nongol sebagai artis nasional gitu. Karena ada beberapa stasiun TV yang udah diskusi dengan saya minta program komedi di salah satu stasiun TV, kemudian sinetron anak gitu. Jadi ada 2 program yang harus saya selesaikan di Bandung ini gitu. Kemudian ada Safari Dakwah, ada program wakaf dan program Save Palestina gitu. Kemudian ada
majelis taklim yang belum selesai sih. Kita lagi mau fokus ke nanti kalau ini selesai, insya Allah kita punya rezeki, sama istri juga punya rezeki mau buka majelis taklim Atin Barokah. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya Bang ya. Alhamdulillah, minta doanya aja. Iya. Gitu. Bang, ini ada yang saya kepo nih Bang, sebelum lanjut lagi. Itu Kiwil kan nama aslinya Wildan. Namanya kan bagus ya. Kenapa jadi Kiwil? Jadi Kiwil itu sejarahnya panjang lagi nih, 3 hari lagi nih. 3 hari lagi. Tadi udah 3 hari kan, tambah lagi 3 hari lagi. 2 menit. Itu panggilan SMA aja. Oh, SMA. Jadi waktu SMA, gue punya dulu SMA pernah pacaran lah. Ya, pernah pacaran. Oh, udah pacaran dari SMA. Dulu banyak Bang. Makanya gue juga heran gitu ya. Tapi itu hebatnya gitu loh. Kiwil mukanya jelek. Tapi pacarnya cantik. Seriusan? Dan gue punya temen cowok ganteng. Enggak, cowok ganteng. Itu cowoknya jelek-jelek semua. Mubazir ya. Nah, dari situ jadi gue pernah pacaran panggil sebutan. Jadi gue panggil Yang. Ya. Jadi dia panggil pada Kiwil gitu loh. Panggilan sayangnya. Panggilan sayangnya. Kiwil dia panggil gue. Panggil saya udah Kiwil aja lah. Gitu. Akhirnya gue pakai tuh sampai gue siaran di radio, sampai gue ngetop gue pakai nama itu gitu loh. Oke. Terus Bang, ini kan Abang nih, Bang Gil nih bisa dibilang komedian lah ya. Komedian ya atau apa? Model sih sebenarnya. Oh, model. Kalau lo buka terubus ada kaktus loh. Ada kaktus, aku model kaktus. Nah itu ngelatihnya ya. Ngelatihnya gimana? Kan nggak tiba-tiba jadi seperti sekarang kan. Itu proses belajarnya gimana? Ya selain nanti belajar di rumah apa tadi? Rumah Senyum dan Ketawa. Rumah Senyum Ketawa. Ternyata begini, apa yang gue sukses karena memang gue mengalami tadi sejarah. Guru ngelawak gue ada Mas Parto. Parto Patrio itu guru gue. Komeng itu guru gue. Mas Tarsan itu guru gue. Bang Akri itu guru. Mereka adalah orang-orang nih 4 orang ini yang mendidik gue untuk menjadi seorang pelawak. Dengan cara apa? Mereka selalu menerima setiap apa yang gue tanyakan. Gitu loh. Dan mereka ngajarin, Will gini-gini. Ya, dan di sekolah komedi itu yang tadi gue bilang, gue buka sekolah akan gue buka nih, ya cara-cara orang sukses, pengen sukses kayak Kiwil gitu ya, kayak Komeng, kayak ini, gue kasih tahu karena apa, ilmu yang gue dapat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, ilmu yang dari mereka itu bisa, oh Mas Parto ngomong begini, Mas Arsan ngomong begini, Mas Eko ngomong begini, ya, Bang Komeng ngomong begini, semuanya ada, dan gue punya bukunya segini. Buku tentang pendidikan bagaimana cara mengolah komedi secara entertain dan benefit ada hasilnya dan menghasilkan uang gitu loh. Jadi harus tahu antara ngelawak dengan bercanda. Kalau sekarang kan banyak kan bercanda, bukan ngelawak gitu loh. Karena kalau ngelawak itu ada konsep, ada cerita, ada pesan. Kalau bercanda itu ya nggak ada konsep, ya nggak ada pesan. Hanya bercanda. Ngalir aja, bercanda aja. Bercanda. Gitu. Pelawak bisa bercanda. Tapi orang yang bisa bercanda belum tentu bisa ngelawak. Gitu loh. Kiwil bercanda. Dasar pelawak. Kamu ngelawak. Dasar bercanda kan nggak ada. Gitu kan? Ada kan? Kamu ngelawak. Dasar bercanda nggak mungkin. Kamu bercanda dasar pelawak. Jadi pelawak itu sudah pasti bisa bercanda. Tapi orang bercanda belum tentu bisa melawak. Begitu. Karena melawak itu sesuatu konsep juga ada konsep, ada pesan. Ada pesan. Jadi memang kadang-kadang kalau sekarang ini banyak orang melenceng. Lucu. Ya. Orang semua bisa melucu. Orang buta aja bisa melucu. Ya. Tapi belum tentu bisa melawak. Tapi pelawak bisa melucu. Ya, karena dia udah biasa. Betul. Karena ada konsepnya, ada pesannya. Betul. Gitu. Kalau bercanda kan siapa aja bisa bercanda. Siapa bisa bercanda. Gitu loh. Kayak kasusnya kemarin tuh yang YouTuber tuh, yang sama Bang Mali kasus tuh. Oh iya. Siapa? Iya kan? Odading. Iya, Bang Oleng. Odading Bang Oleng. Yang Odading itu kan. Iron Man. Ya, dia
Dia kan bercanda, ya, narik kursi, Bang Mali jatuh. Oh. Tubruk, kasus. Oh, kasus itu. Karena kenapa? Dia nggak bisa ngelawak. Dia bisa-bisanya bercanda. Oh, iya. Makanya Mali nanya, lo kalau ngelawak pakai konsep. Nah, itu yang tidak punya. Nyoleknya gitu ya. Harus pakai etika. Nah, ini yang di sekolah itu akan diajarkan. Bagaimana mengolah kata, mengolah pikiran, mengolah masa depan, itu kita atur. Gitu. Ini kalau deket saya pengen belajar nih. Iya kan, kalau kita bisa ngelawak kan istilahnya bisa dipakai dalam benar. sehari-hari. Seorang komedian itu, salah seorang profesor dari Amerika mengatakan bahwa seorang komedian itu memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada orang biasa. Iya. Ya, itu persentasenya 50% lebih tinggi tingkat kecerdasannya daripada orang biasa. Berarti Bang Kiwil cerdas dong. Hah? Bang Kiwil cerdas dong. Terbukti 4 lah. Jadi tolong jangan dibahas. Oh iya. Kalau dibahas Anda nggak bakalan sanggup. Iya. Nyerah Bang, nyerah. Jadi akuin dong kalau saya cerdas. Cerdas. Gitu. Oke Bang, terakhir ada tips nggak buat? Mau kemana emang terakhir? Saya masih. Ini jangan pede deh. Masih betah ya, masih betah ya. Belum pernah kan dapat tamu yang songong. Saya doang nih. Nggak, Bang Kiwil aslinya enak banget loh. Tadi Alhamdulillah. Daya behind the scene-nya kita ngobrol panjang lebar, seru ya. Tapi itu di balik layar ya Bang. Iya. Ada tips ya buat teman-teman untuk yang ingin termotivasi seperti Bang Kiwil? Kan banyak mungkin yang ingin menjadi pelawak ya, atau menjadi yang bercanda tadi, Betul. komedian gitu. Ada tips nggak di dunia entertain atau apalah? Ya, Bang. Gini, setelah gue belajar sekarang ini, ternyata memanage masa depan itu simple ya. Satu, ya, jangan merasa tinggi terhadap orang yang rendah, dan jangan merasa rendah terhadap orang yang tinggi. Hiduplah normal-normal saja, biasa. Karena kenapa? Yang tinggi dan yang rendah pun akan hidup seperti orang biasa, gitu loh. Jadi prinsipnya jangan pernah merasa rendah di depan orang yang tinggi, dan jangan merasa tinggi di depan orang yang rendah. Hiduplah biasa, gitu. Biasa-biasa aja. Karena dari kebiasaan kita bisa jadi tinggi dan bisa jadi rendah. Gitu. Mantap lah. Belum beres nih Bang. Masih ada satu sesi lagi Bang. Apa tuh? Iya, 5 jam lagi nih. Wes, cakep. 5 jam, 1 jam aja 1 paket, berarti 5 jam 5 paket, lumayan lah. Ini ada namanya itu jawab cepat Bang. Wes, cakep. Kan paling pinter ya. Ini kita semua nggak sanggup nih. Jadi saya kasih pertanyaan, Bagi jawab cepat. Siap ya? Oke, siap. Oke ya. Bang, rambut hitam atau putih? Putih. Putih. Oke. Main film atau jadi komedian? Komedian. Pengusaha atau entertainer? Entertainer. Film horor atau romansa? Romansa. Romansa. Horor garing gue. Horor garing. Bosen. Dakwah atau entertain lagi? Dakwah. Dakwah ya. Mau nambah istilah lagi nggak? Mau. Oke, Bang Kiwil, terima kasih Sama-sama. banyak. Seru kita hari ini ya. Terima kasih banyak. Iya, lu nggak bahas yang terakhir, pertanyaan terakhir kan? Nggak Karena gue bahas di rumah ntar mau Bentar. gue. Nanti lanjut. Bapak Pentin. Masih Bang Kiwil, sekali Sama-sama. lagi sehat Sama-sama. selalu. Mudah-mudahan tujuan Bang Kiwil tercapai. Amin, Makasih, sama-sama. Bang. Kang Ridwan panjang umur, sehat, berkah. Amin, amin, amin. Turun Bang. Berkah. Ya.